Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ngaji Safinatun Najah pada siang hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan. Semoga kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga keberkahan selalu menimpa kita dan kita hadiahkan kepada muallif hadal kitab, yaitu Syekh Salim bin Abdullah Asy-Syatili, dan kepada guru-guru kita semuanya. Ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا وأجدادنا، خصوصا أرواح الشيخ ميمون الزبير، يا الله الشيخ الزبير دحلان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fasal kita kali ini membahas tentang tata cara menghilangkan najis. Ya, tata cara menghilangkan najis. Menghilangkan najis dengan perantaraan air, itu izalatuha bil ma, yaitu menghilangkan najis dengan air. Menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Ada kalanya alal faur, harus seketika, atau alat tarahi, atau secara pelan-pelan, ya, tidak langsung seketika. Yang wajib secara seketika yaitu ketika di badan kita itu tidak najis itu ada pada badan kita. Terus kemudian itu secara terus kemudian najis itu tadammuh itu belepotan, ya, belepotan di badan kita, belepotan najis tanpa ada hajat sama sekali. Maka disitu menghilangkan najis dalam kondisi belepotan dan tidak ada hajat sama sekali, itu hukumnya wajib alal for, ya, wajib alal for. Adapun jikalau kita itu terkena najis tetapi tidak belepotan, di tubuhnya tidak tadammuh, tidak belepotan najis, atau dia tubuhnya belepotan najis tetapi di situ ada hajat, ya, ada hajat. Misalnya kita pengen memupuk pakai pupuk kandang, nah, maka kita ada hajat, nah, lalu kemudian kita belepotan najis, itu tidak wajib dihilangkan secara al-faur, secara seketika. Nanti ketika hajatnya sudah selesai baru kemudian kita menghilangkan najis tersebut. Atau dia mau sholat sementara waktunya sudah sempit, maka dia juga wajib seketika kalau dalam kondisi seperti itu. Begitu juga dengan tempat maupun baju, ya. Dalil tentang wajibnya menghilangkan najis itu adalah hadis daripada Al-A'rabi. Ya, ada seorang orang desa yang di situ sowan Kanjeng Nabi di masjidnya Kanjeng Nabi. Tiba-tiba itu orang tersebut itu pipis, jadi pipis kencing di masjidnya Kanjeng Nabi. Oleh sahabat itu dimarahi, mau diusir langsung, tapi kata Kanjeng Nabi, jangan, nanti kalau dia diusir dia pipisnya malah sambil jalan, sehingga nanti yang aslinya najisnya sedikit malah jadi najisnya banyak menyebar kemana-mana. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan biarkan saja dah, ini Arabi, biar dia menyelesaikan pipisnya dulu, ya, kemudian nanti setelah selesai baru kita ajari untuk bersuci. Maka setelah itu Arabi menyelesaikan pipisnya beneran. Si Arabi menyelesaikan pipisnya. Kemudian Kanjeng Nabi mendawuhan subbu ala baulil Arabi zanuban min ma. Kata Rasulullah, subbu, tuangkan, soke, subbu ala baulil Arabi zanuban min ma. Jadi atas
kencing daripada orang desa tadi, zanuban min ma, satu timba dari air. Nah, ini dikasih Nabi menyuruh untuk apa? Untuk membersihkan. Di samping itu dalam hadis tersebut juga terdapat sebuah hikmah yang besar. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu adalah bahwasanya idza ijtama'at mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima dararan. Jikalau ada dua mafsadah di situ kok berkumpul, ya, maka dalam kasus tadi itu adalah mafsadah pertama itu adalah pipisnya A'rabi di situ. Mafsadah yang kedua itu adalah menyebarnya pipisnya A'rabi. Jadi A'rabinya pipis atau menyebarnya pipisnya A'rabi. Jadi ijtama'at mafsadatan. Maka ru'ya a'dhamuhuma birtikabi akhafihima dararan. Maka untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, maka kita boleh melakukan mafsadah yang kecil, yaitu si A'rabi dibiarkan pipis, itu mafsadahnya lebih kecil daripada dia pipis sambil jalan-jalan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat cerdas sekali. Beliau mengajari sahabat-sahabatnya untuk berpikir secara lebih dewasa, karena memang dalam kehidupan nanti sangat sering kali kita menghadapi menghadapi satu kondisi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang tidak baik semua. Jadi kalau antara baik dan jelek, jelas kita memilih yang baik. Sekarang ada dua pilihan yang sama-sama jelek semua. Nah, di sini ketika seperti itu maka harus dipilih mana yang di situ mafsadahnya lebih besar, kita hindari. Kita boleh melakukan sesuatu yang mafsadahnya lebih kecil. Tentunya ini nanti akan terjadi banyak perkhilafan antara para ulama, perbedaan pendapat antara para ulama dalam mempraktekkan nilai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka dalam tahqiqul manat usul fikih, di dalam tahqiqul manat atau tatbiqul manat, praktek daripada sebuah nilai, praktek daripada sebuah hadis, disitulah nanti sering terjadi majalun lil ikhtilaf, yaitu arena perbedaan pendapat itu sering terjadi pada sisi manat, tahqiqul manat atau tatbiqul manat. Baik. Terus kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku tathuru iso suci apa najis mughalladzah suci bisab'i ghasalatin kelawan telu piro-piro basuhan ba'da izalati 'ainiha ing dalem sakwise ilange atau ngilangi bendane najis mau. Ihdahunna utawi salah sijine ikilah mau saba' iku biturabin iku kelawan debu. Iku biturabin iku kelawan debu. Baik. Yang pertama yaitu membahas najis mughalladzah. Kemarin kita sudah tahu najis mughalladzah itu ada dua, yaitu najasatul qalbi wa najasatul khinzir, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi, wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima ma'al hayawanit tahir, atau sesuatu yang di situ lahir dari salah satu dari babi dan anjing, atau dari babi dan anjing terjadi persilangan antara babi dan anjing dan hewan suci, maka itu dihukumi sebagai sesuatu yang najis juga dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian di sini dikatakan sab'u ghasalatin, harus dibasuh 7 kali. Ba'da izalati 'ainiha, setelah menghilangkan benda najisnya atau jurmun najasah. Maka di situ perlu dicatat bahwasanya menghilangkan ainun najasah. Jadi misalnya ada bendanya najis, ya, bendanya najis di bagian tubuh kita, maka yang pertama kali wajib dihilangkan itu adalah ainun najasah ini. Jadi misalnya itu keringatnya atau kulitnya, atau mungkin liurnya anjing, atau mungkin darahnya babi misalnya, ya,
Itu maka yang perlu dihilangkan pertama kali itu adalah ainun najasah, entah itu dikerik, entah itu digosok-gosok, entah itu dibuang atau gimana terserah ya. Pokoknya ainun najasah itu dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu kemudian digebyur, disirami sebanyak 7 kali, dan satu di antara 7 tersebut itu dicampuri dengan tanah yang suci tentunya ya, tanah yang suci. Kalau misalnya kok ainun najasah itu belum dihilangkan terlebih dahulu, tapi sudah digebyur terus menerus, maka gebyuran itu walaupun sampai 7 kali sekalipun, selama ainun najasah itu belum hilang, maka itu masih dianggap belum gebyuran. Jadi satu siraman itu dianggap satu siraman jikalau satu itu sudah bisa menghilangkan ainun najasah. Jikalau belum, maka belum dianggap bisa menghilangkan belum dianggap satu siraman atau satu ghuslah, satu basuhan belum. Baik. Terus kemudian di sini juga dikatakan biturabin, harus dengan debu. Ini sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah dawuhan, "Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, ihdahunna biturabin." Jikalau ada anjing yang ngokop, walaghal qalbu, ya, anjing yang ngokop fi ina'i ahadikum, di dalam wadah salah satu kalian semua, maka falyaghsilhu sab'an, maka dia wajib membasuhnya 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, misalnya sekarang gini, ada orang di situ kok makan babi misalnya. Nah, orang kadung makan babi. Ini bagaimana? Ya mulutnya yang wajib disucikan. Jadi mulutnya wajib disucikan dengan tadi dengan apa ya? Dengan air 7 kali, dan kemudian mungkin berkumur-kumur dengan tanah. Ini berkumur-kumur dengan tanah. Adapun jika sesuatu yang keluar nya, misalnya orang tersebut makan babi, misalnya orang-orang Cina pernah makan babi, maka disucikan mulutnya, sucikan mulutnya dengan kumur-kumur dan dicampur dengan apa ya, dengan turab ya. Kemudian setelah itu baru setelah itu yang keluar misalnya dia keluar, maka di situ tidak wajib dibasuh ya, duburnya itu enggak wajib dibasuh. Kenapa enggak wajib dibasuh? Kenapa? Karena perut itu adalah tempat untuk merubah. Jadi perut itu sudah ada kemampuan untuk merubah sesuatu yang masuk, sehingga sesuatu yang masuk itu ketika sudah keluar itu sudah berbentuk lain, sehingga itu tidak dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai najasah mughalladah. Ada sebuah keterangan, ini saya baca sekilas. Di sini dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di sini dikatakan law akala mughalladan thumma kharaja minhu lam yajib tasfi'ul makhraj li'anna al-jawfa muhilun mutahhirun. Jadi law akala mughalladan, andaikan ada seseorang yang memakan najis yang mughalladah, misalnya makan daging babi misalnya ya, seperti orang-orang Cina, orang-orang barat itu biasa makan daging babi. Terus kemudian thumma kharaja minhu, kemudian setelah itu diproses di perut, kemudian jadilah tinja keluar, maka di sini dikatakan lam yajib tasfi'ul makhraj, maka tidak wajib untuk membasuh 7 kali tempat keluarnya. Kenapa enggak wajib? Li'annal jawfa muhilun mutahhirun, karena namanya perut itu muhilun, yaitu tempat yang bisa melakukan apa ya, ini loh, ihalah atau ya, ihalah itu proses perubahan dari benda menuju ke sifat yang lainnya. Terus tambah lagi dikatakan mutahhirun, bisa mensucikan. Maka yang keluar dari al-makhraj, dari duburnya misalnya, ya udah itu tidak lagi dikatakan sebagai najis mughalladah yang kemudian duburnya wajib dibasuh dengan apa? Dengan 7 basuhan dicampur dengan tanah, itu baru seperti itu. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj.
Terus misalnya begini sekarang, misalnya di era modern sekarang ini, ya di era modern sekarang ini kan ada sabun, ya ada sabun. Wah ini kalau ingat sabun ingat Mas Deddy Kempot ini ya, cilianku dulu ngono sabun ya, selingan lah. Ini misalnya sekarang ada sabun ya, ada sabun. Apakah bisa sabun ini menempati posisi turab dalam rangka untuk membersihkan? Itu bisa nggak sabun itu menempati posisinya apa? Turab dalam membersihkan. Nah ini setahu saya ya dalam kitab Kifayatul Akhyar, nanti bisa kita cari lagi, cek dalam kitab Kifayatul Akhyar, di situ juz 1 berarti ya. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ya, syarah kitab Matan Takrib, di sini halaman 58 juz 1 ya, cetakan Darul Fikr. Di sini ada sebuah pertanyaan, dikatakan wahal yaqumus sabun wal usnan maqamat turabi. Apakah sabun dan usnan, ini usnan saya kurang tahu artinya apa ya, usnan ini ya, mungkin sejenis satu jenis apa ya, tumbuhan atau batang pohon yang digunakan untuk bersih-bersih. Wallahu alam, nanti insyaallah kapan-kapan saya rujuk, saya cari kembali, saya telah kembali apa arti daripada kata al-usnan. Tapi di sini pertanyaan ada kata-kata sabun. Ini yang jadi titik tekan saya. Jadi wahal yaqumu as-sabun wal usnan maqamat turab. Apakah sabun dan usnan itu bisa menempati tempatnya debu? Dan tidak usah dicampur debu, tapi dicampur dengan sabun misalnya. Fihi aqwalun. Di sini dalam pertanyaan ini fihi aqwalun. Ai fi jawab hadzal soal, dalam menjawab pertanyaan ini aqwalun, ada beberapa qaul dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ahaduha na'am. Salah satunya itu na'am, benar. Kama yaqumu ghairul hajari maqamahu fil istinja. Sebagaimana selain batu itu menempati tempatnya batu dalam kasus istinja. Jadi dalam istinja misalnya kita boleh istinja dengan air, juga boleh istinja dengan al-hajar. Tapi ada istilahnya yang namanya al-hajarus syar'i. Jadi dia bukan batu, tapi dia digunakan posisinya, kedudukannya sama dengan batu. Maka ketika seperti ini, misalnya seseorang itu pendapat pertama itu mengatakan boleh menggunakan menggunakan selain hajar untuk istinja. Maka kemudian ini pendapat ini juga yang pertama mengatakan boleh menggunakan selain turab, yang penting fungsinya sama, mungkin seperti itu, menggunakan selain turab dalam kasus ini adalah sabun ya, digunakan untuk menempati posisinya turab. Ini sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Terus dikatakan wa kama yaqumu ghairu syabbi wal qurazi, sebagaimana selain asyab wal quraz, ini dalam rangka menyamak. Di dalam hadisnya itu kan quraz, jadi innama yakfika al-ma' wal quraz. Dalam hadis masalah dibag kemarin, quraz itu semacam jenis dedaunan yang rasanya pahit, yang digunakan untuk menghilangkan sesuatu yang menempel pada kulit hewan. Maka di situ selain al-qurab dan asyab itu bisa menempati posisi keduanya dalam rangka sebagai ad-dibar, ya, dalam rangka untuk ad-dibar. Terus kemudian Syekh Taqiyuddin Al-Husni mengatakan wa hadza ma sahhahahu an-Nawawi fi kitabih Ru'usul Masail. Pendapat pertama ini adalah pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ru'usul Masail. Terus wal azhar fi rafi'i war rawdah. Adapun pendapat yang lebih zahir, al-azhar dalam menurut pendapatnya Ar-Rafi'i dan kitab Ar-Rawdah wa Syarhul Muhadzab dan Syarhnya Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu', di situ dikatakan annahu la yaqumu. Menurut pendapat yang kedua, selain turab itu tidak bisa menempati posisinya turab. Jadi selain turab tidak bisa menempati posisinya turab. Pendapat pertama bisa menempati,
Ya, pendapat kedua tidak bisa menempati. Alasannya kenapa kok tidak bisa menggantikan? Menempati maksudnya menggantikan. Kenapa nggak bisa menggantikan turab? Li'annaha taharatun muta'alliqatun biturabi. Karena apa? Karena yang namanya membasuh najisnya babi maupun anjing ini taharatun bersuci muta'alliqatun biturab yang berhubungan erat dengan debu. Fala yaqumu ghairuhu maqamahu, maka selain debu tidak bisa menempati atau menggantikan posisinya debu. Ikat tayamum sebagaimana tayamum. Jadi untuk yang pertama diilhakkan atau dikiaskan dengan kasusnya istinja dan double sama, sedangkan yang kedua diilhakkan atau dikiaskan dengan kasusnya tayamum. Jadi ini sama harus paham. Jadi pendapat pertama itu bisa selain turab itu menggantikan posisinya turab karena disamakan dengan batu. Jadi selain batu bisa menggantikan batu untuk istinja. Selain al-quraw itu bisa menggantikan posisi al-qur dalam double. Sedangkan yang kedua, pendapat kedua mengatakan tidak bisa menggantikan. Karena apa? Karena ini disamakan dengan tayamum yang mana memang itu ibadah yang muta'alliqah biturab. Baik. Terus kemudian yang nomor 3, wal qaulu ats-tsani in wujidat turab lam yakum wa illa qama. Ya, dikatakan jikalau ada tanah, debu, maka perkara yang lain itu tidak bisa menempati posisinya atau menggantikan posisinya debu. Adapun jikalau tidak ada debu maka tidak bisa. Ini pendapat yang kompromistik ini yang ketiga ini. kompromistik, menjamek mengkompromikan antara dua pendapat yang sebelumnya ada. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Terus gini, saya juga pernah ditanya, ada sebagian teman itu yang kerja di Jepang misalnya, dia di sana bekerja di restoran yang tugasnya setiap harinya itu mencuci piring, mencuci tempat masak dan yang lainnya. Yang mana terkadang itu piring ataupun tempat masak itu karena orang-orang Jepang, orang-orang Cina itu makan babi, sebagian daripada mereka, tentunya kan piring-piring itu kan mestinya bercampuran dengan babi. Pertanyaan mereka, apakah kami harus setiap waktu itu membasuh 7 kali? Nah ini, apakah setiap waktu harus membasuh 7 kali ya? Ini memang kalau kita mengikuti pendapat daripada para ulama ya, pendapat para ulama di sini yang memang dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu, seolah-olah di situ harus wajib 7 kali. Di sini tapi ada satu pendapat menarik yang menurut saya mungkin dalam satu kondisi seperti itu bisa menjadi solusi sehingga mereka tidak terlalu repot. Di sini juga masih dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 57 juz 1. Di situ juga ada pertanyaan, wahal yughsalu minal khinziri kal kalbi amla. Apakah orang tuh juga harus membasuh dari babi sebagaimana dari anjing atau tidak? Yaitu harus membasuh 7 kali dengan bercampur dengan debu. Apakah harus seperti itu atau tidak? Dibedakan ya. Bagaimana ketika seperti itu? Qaulani fi jawab hadha soal qaulani. Dalam menjawab soal ini qaulani ada 2 pendapat. Al-jadidu wa bihi qala ba'dhum na'am li'annahu najisul ain. Pendapat qaul jadid, dan ini pendapat ini yang sudah dipastikan oleh sebagian ulama, itu mengatakan na'am. Jadi harus dibasuh sebagaimana basuhan pada anjing. Kenapa seperti itu? Li'annahu najisul ain fakana kal kalbi bal aula. Karena namanya babi itu najisul ain, jadi bendanya, jasadnya sudah najis. Bahkan akal kalbi, maka hukumnya seperti anjing, bal aula, bahkan lebih daripada anjing. Kenapa kok lebih? Li'annahu la yajuzu iqtina'uhu bihalin. Karena sama sekali tidak boleh, yang namanya babi itu sama sekali nggak boleh untuk dipelihara. La yajuzu iqtina'uhu bihalin. Berbeda dengan babi adalah anjing. Salah satu jenis anjing, misalnya anjing yang bisa menjaga, itu bisa untuk dipelihara.
sementara babi nggak bisa dipelihara, nggak boleh sama sekali. Sedangkan anjing masih ada yang anjing yang boleh dipelihara. Maka babi itu aswa'u halan, lebih jelek kondisinya daripada anjing. Maka ketika seperti itu, babi itu tidak boleh sama sekali untuk diternak, sama sekali nggak boleh. Maka ketika seperti itu, kemudian ijtihad ulama ini, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya mengatakan babi juga sama dengan anjing, harus dibasuh 7 kali, salah satunya bercampur dengan debu. Tetapi dikatakan waqala fil qadim innahu yaghsilu marratan kasairin najasat. Ya, di dalam qaul qadim dikatakan innahu yusalu marratan, bahwasanya babi itu cukup dibasuh, najisnya babi itu cukup dibasuh sekali. Kasa irin najasat, seperti umumnya najis. Kenapa seperti itu? Li'anna taghlidha fil kilabi innama warada qat'an, karena memperberat di dalam anjing itu memang benar-benar terdapat suatu dalil yang wurud dari Kanjeng Nabi secara qat'i, secara pasti. Nah, tujuannya itu kenapa kok di dalam anjing itu kok secara jelas ada larangan, ada perintah untuk membasuh 7 kali. Tujuannya adalah qat'an lahum amma ya'tadunahu min mukhalatatiha, yaitu karena untuk memutus agar orang Arab itu tidak terbiasa terlalu dekat-dekat dengan anjing. Wa zajran kal haddi fil khamri, dan itu merupakan bentuk zajr, bentuk larangan, bentuk bentuk peringatan, ya, sebagaimana had dalam beberapa khamr. Nah, bahkan wahadzal qaul, itu qaul yang mengatakan pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan cukup dibasuh 1 kali, rajjahahun Nawawi fi syarhil muhadzab. Ini adalah pendapat yang ditarjih, dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam syarah kitab al-Muhadzab. Walafzuhu, dan lafaznya Imam Nawawi mengatakan ar-rajihu min haitsu dalil annahu yakfi ghuslatun wahidah bila turabin. Pendapat yang kuat dari sisi dalil itu mengatakan bahwasanya cukup dibasuh sekali saja dengan tanpa debu. Wa bihi qata'a aktsar ulama alladzina qalu bin najasatil khinzir. Dengan pendapat ini juga kebanyakan ulama yang memastikan najisnya khinzir itu berpendapat demikian. Wa hadza huwal mukhtar, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Li'anna al-asla 'adamul wujub hatta yazida syar'u, la siyama fi hadhihi al-mas'alah al-mabniyah 'ala ta'abbud. Karena hukum asal itu tidak wajib, tidak adanya kewajiban apapun hingga hatta yazida syar'u, sehingga ada dalil syarak yang datang, la siyama lebih-lebih fi hadhil masalah al-mabniyah 'ala ta'abbud, dalam masalah ini yang dibangun berdasarkan ta'abbud itu ibadah. Walhasil kesimpulannya memang ada khilaf di situ, ya, ada khilaf antara para fuqaha Syafi'iyah sendiri, apakah kasus untuk babi itu harus dibasuh 7 kali. Nah, mungkin pendapat ini Mukhtarat Nawawi ini bisa menjadi alternatif pilihan, ya, dalam satu kondisi di mana seseorang itu bekerja di tempat yang di situ banyak berinteraksi dengan barang-barang yang akan terkena daging babi. Seperti kasus teman saya tadi yang pernah bekerja di Jepang tadi. Kemudian dia tanya lewat inbox kepada saya, dan saya terpaksa memberikan beberapa solusi seperti ini karena memberatkan bagi mereka jika setiap hari mereka itu harus, atau mungkin setiap waktu, ya, setiap mau sholat dan yang lainnya mereka harus membasuh sebanyak 7 kali. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat ini, itu wajar, tapi inilah perbedaan fikih. Baik, saya lanjutkan lagi. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku tathuru iso suci apa najis mukhaffafah, suci birashil ma'i kelawan nyiratake banyu, alaiha ing atase ikilah mau najis mukhaffafah, ma'al ghalabati sertane ngratakake, wa izalati ainiha lan ngilangi ikilah mau
bendane najis. Kemarin sudah kita bahas najis mukhaffafah itu adalah najisnya yaitu kencingnya anak kecil laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Syaratnya ya, anak kencing, kemudian anak laki-laki belum berumur 2 tahun, lalu belum pernah menjadikan konsumsi selain susu, atau bisa saja dia mengkonsumsi selain susu tapi bukan sebagai ghidha, yaitu makanan pokok. Maka cara mensucikannya, dia termasuk najis mukhaffafah. Maka cara mensucikannya pertama adalah hilangkan dulu ainun najasa. Jadi misalkan pipisnya itu air pipisnya itu dihilangkan dulu, ya, dikeringkan atau dibersihkan dulu, dikasih tisu atau apa mungkin, dibersihkan sampai benar-benar hilang. Kemudian terus setelah itu dikeringkan, atau kalau nggak dikeringkan diperas banget sampai di situ tidak ada tersisa sama sekali hal yang basah, ya, diperas sampai kok itu airnya wis hilang sama sekali, airnya yang basah itu dari sisa tadi diperas sampai benar-benar hilang, ya, bekas kencingnya anak tadi, atau dikeringkan. Nah, ini harus diperhatikan ya, harus dikeringkan atau diperas terlebih dahulu sampai di situ air kencingnya itu benar-benar hilang. Nah, terus kemudian setelah itu sifat-sifatnya, warnanya, baunya, rasanya itu juga harus hilang semuanya. Baru setelah itu disiratin juga diapakan ya, disirat-sirat gitu apa ya, disemprot mungkin ya, disemprot secara merata, semprot kecil secara merata dengan air. Jadi nggak harus digebyur gitu, nggak harus disemprot sedikit-sedikit dengan air sampai merata, itu cukup. Tapi syaratnya tadi, itu syaratnya pertama harus dihilangkan dulu ainun najasa. Dengan cara bagaimana? Dikeringkan terlebih dahulu atau diperas dengan perasan yang kuat sampai di situ tidak tersisa lagi sisa-sisa kencing yang masih basah. Terus kemudian sifat-sifat najisnya, baunya, rasanya, warnanya hilang, baru terus disirat-siratin agar di situ secara merata, agar semua hilang. Setelah itu kok memang baunya sudah tidak ada, maka dikatakan suci. Kemarin sudah saya katakan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Qais. Beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak yang masih kecil, anaknya Ummu Qais yang masih kecil, belum makan apa-apa. Kemudian dipangku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah dipangku, anak tersebut kencing. Jadi kanjeng Nabi itu diuyoi, dikencingi anak kecil itu ya biasa. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kanjeng Nabi meminta untuk dibawakan air. Lalu kanjeng Nabi tadi mensirat-sirati fanadhahu, disirat-sirati, farasyahu ya, disirat-sirati, disemprot-semproti sedikit, tidak dengan cara dibasuh atau digebyur. Baik. Kemudian wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah, najis tengah-tengahan. Iku tangkosimu kebagi apa mutawassithah ila qismaini maring rong bagian. Tidak ada bagian ketiga, adanya cuman 2 bagian saja. Apa 2 bagian itu? Ainiyatin rupane najis ainiyah, wa hukmiyatin najis hukmiyah. Jadi ada 2, ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Apa itu ainiyah? Wa al ainiyatu utawi najis ainiyah iku allati najis laha iku kedue ain allati launun utawi ono warnane, warikhun lan ambune, wa ta'mun lan rasane. Fala budda monggo ora kena ora, dalam artian wajib, min izalati launiha saking ngilangi warnane najis ainiyah, warihiha lan ambune najis ainiyah, wa ta'miha lan rasane najis ainiyah. Jadi najis ainiyah itu adalah najis allati laha julmun, yaitu najis yang di situ ada bendanya satu. Atau kalau tidak ada bendanya tapi laha awsaf, di situ najis disebut ada sifat-sifatnya. Sifat itu apa saja? Yaitu warna, rasa, dan bau. Jadi sifat itu 3 itu. Nah, ketika najis itu kok ada bendanya, maka dia termasuk kategori najis ainiyah, ya, najis
ainiyah. Atau di situ tidak ada bendanya, tapi ada sifat-sifatnya, maka di situ adalah najis ainiyah juga, Maka cara menghilangkan najis ainiyah, mensucikan najis ainiyah tersebut bagaimana? Pertama, kita harus hilangkan ainnya dulu. Bendanya kita hilangkan. Kita ambil misalnya dengan apa? Dengan tisu atau dengan gombal atau dengan baju, bukan baju kain atau apa terserahlah. Kertas, kita ainun najasah itu kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Setelah ainun najasah itu kita hilangkan, kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifatnya, baik itu bau, warna ataupun rasa, ya, bau, warna ataupun rasa. Maka di situ harus kita hilangkan juga. Nah, baru setelah itu kemudian kita kita gebyur, kita sirami, seterusnya baru kita katakan kita katakan suci. Jadi jadikan dulu najis ainiyah sebagai najis hukmiyah, ya. Kita jadikan dulu najis ainiyah sebagai najis hukmiyah, baru kemudian kita sirami. Maka ketika ada najis ainiyah, kita ambil bendanya dulu, sekali lagi kita buang, kita bersihkan sampai di situ sifat-sifat najisnya hilang, baru kemudian kita gebyur. Paham ya ini, ya? Terus kemudian wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah iku allati ku najis la launa kang ora ana werna iku maujud, wala rihalan ora ana ambu iku maujud, wala ta'malan ora ana rasa iku maujud, lah keduwe najis. Maka yakfi iku cukup ka ing sira apa jaryul ma'i apa ngilekake banyu, alaiha ing atase hukmiyah. Maka setelah najis itu menjadi hukmiyah, maka cukup sampai siram sekali saja, itu sudah menjadikan najis tersebut menjadi suci. Jadi bendanya yang terkena najis menjadi apa? Suci. Jadi makanya sekali lagi praktek untuk menghilangkan najis ini penting, ya, terutama bagi marbot masjid ataupun musola. Ya, tentunya rumah-rumah juga penting juga, tapi lebih penting lagi adalah marbot masjid ataupun musola. Di situ diusahakan benar-benar paham tentang fiqhun najasat, ya. Jadi mestinya marbot atau pengurus masjid itu memfasilitasi bagaimana para marbot masjid, kemudian tukang-tukang bersih di masjid itu dia belajar yang namanya fiqhun najasah, kemudian fiqhul adzan, ya, wal iqamah dan yang lainnya, fiqhul jamaah, ya, fiqhul jamaah. Terus kemudian kalau waktu-waktu seperti ini biasanya juga nanti akan ada zakat-zakat yang dititipkan di masjid, seharusnya mereka juga mulai membahas yang namanya fiqhuz zakat, yaitu terutama zakatul fitrah, agar jangan sampai salah dalam mentasarrufkan dan membelanjakan atau memberikan zakat fitrah sesuai dengan mustahik masing-masing. Toyib, cukup sekian dulu kajian kita siang pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan besok lagi, ya. Kemarin saya belum bisa ngaji, maaf karena ada uzur. Cukup sekian dari saya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.